Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yana Taufik dari jurusan PGSD semester 8 dengan NIM 858950402. Di sini saya akan mempraktekkan rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling di SD. Dan di sini saya tidak sendiri, saya membawa anak murid saya. Perkenalkan nama kamu dulu. Nama saya Akbar Nasution Dari SD 1 Bulurejo. sekarang kelas Nah, kelas 6 ya. Oke. Baik, di sini saya akan membawakan subjudul Stop Bullying. Apakah kamu tahu apa itu bullying? Tahu bullying? tahu Tahu ya? ya, Seperti apa itu? seperti mengolok-olok nama-nama orang tua. Itu termasuk bullying ya? Ya, Oh. Kalau di kelasmu ada apa enggak kalau korban bullying gitu? ada Ada. Siapa namanya? Valentino Itu dibully karena apa itu? karena mengolok-olok orang tua. Nama orang tua berarti? Ya, Oh, oke. Jadi pengertian bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan, perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain. Gitu. Bullying itu ada 3. Yang pertama, ada 2. Yang pertama secara verbal, ya seperti yang kamu sebutkan tadi, dengan mengolok-olok nama orang tua itu termasuk bullying secara verbal atau perkataan. Lalu yang kedua ada bullying secara fisik. Bullying secara fisik itu dengan fisik, misal kayak mengganggu temannya, memukul temannya, atau pokoknya yang mengganggu secara fisik itu namanya bullying secara fisik ya. Baik. Bisa kamu baca arti bullying, coba dibaca dengan keras. arti bullying merupakan perilaku negatif berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok orang yang memproyeksikan dirinya lebih kuat dan memiliki kekuasaan terhadap seseorang atau sekelompok yang orang lebih Lemah ya. lemah. Terus pelaku bullying itu adalah seorang yang aktif, yang selalu melakukan intimidasi kepada temannya atau yang lainnya. Gitu. Biasanya dampaknya sangat negatif bagi korban bullying ya. Bisa kesehatan mental ataupun fisik tersebut. Ada berapa orang yang kena bully di kelas kamu? 1 orang itu atau lebih ya? Oh, berarti mereka itu kalau melakukan bullying secara berkelompok berarti. Oke, untuk dampak kesehatan fisik. Kalau dampak fisik dari bullying itu bisa dari sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, atau dan lain sebagainya. Bahkan kasus yang ekstrim sekalipun bisa mengakibatkan kematian. Jadi dampak dari bullying ini sangat signifikan bagi seorang siswa yang tersebut akan mengganggu jalannya pembelajaran seperti yang tadi. Yang kemudian bisa menurunkan kesejahteraan psikologis, dampak yang berefek jangka panjang, bisa menurunkan kesejahteraan psikologis, menurunkan penyesuaian sosial yang buruk, sehingga untuk korban bullying biasanya akan menyendiri ya, berarti jauh dari kelompok gitu ya. Jadi jika saran kamu, apa solusi atau saran agar bullying ini bisa diatasi di kelas kamu? Misalnya apa untuk mencegah anak-anak itu tidak membuli si anak tersebut gitu. Menghindari teman yang membuli tadi. Ya, Yaitu memang bisa digunakan alternatifnya untuk mengatasi bully tersebut. Tapi untuk langkah yang tepatnya menurut saya itu yang pertama, untuk teman-teman yang lain
diusahakan jika melihat adanya tindak bullying di kelas bisa membantu temannya yang menjadi korban bullying gitu. Untuk yang pertama bisa berkonsultasi kepada guru atau guru kelas mereka. Jadi memang kewajiban kita sebagai teman ya. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Kamu ikut-ikutan enggak ya? Ya, kalau misal ada temannya yang dibully, sebaiknya lapor saja ke guru kelas atau wali kelas. Lalu nanti kan untuk wali kelas atau guru kelas bisa lapor ke atau berkonsultasi kepada guru BK yang ada di sekolah. Lalu untuk guru BK nanti bisa berkonsultasi dan bekerjasama dengan orang tua agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut. Karena menurut saya di seluruh jenjang sekolah untuk kasus ini memang marak terjadi gitu. Jadi untuk pencegahan sebelum terjadi itu sebaiknya dari usia dini udah ada kayak bimbingan atau pembelajaran yang diberikan kepada guru, kepada murid agar kita itu belajar bisa aman, nyaman tanpa ada tekanan dari luar, dari teman ataupun dari sebagainya, sehingga kegiatan belajar dan mengajar bisa berjalan dengan lancar dan baik gitu. Ini bisa dibaca cara pencegahannya, coba. Cara pencegahannya, jangan membawa barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Oke, terus. Jangan sendirian. Ya, itu. Jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Ya. Dan terakhir, menghindari berada di dekat mereka atau area yang sama dengan mereka. Bullying. Dan yang terakhir dilaporkan. Nah, jadi memang yang kamu katakan tadi memang benar, sebaiknya dihindari. Untuk langkah pertama ya, jika pelaku bullying itu terus-menerus mendekati, bisa dilakukan dengan cara terakhir yaitu dilaporkan. Ini untuk sudut pandang jika kita berada menjadi seorang korban bullying. Apa yang perlu diperhatikan, coba dibaca. 1. Menjauhlah dengan ajakan teman-teman lain untuk menjauh. Jangan ikut bullying meski hanya secara verbal. Tampilan percaya diri. Ya. Tetaplah tenang. Ya. Jangan biarkan emosi terpancing. Ya. Tolonglah korban. Itu jika kamu menjadi teman cuma melihat, oh ada temanku yang terkena bullying, jadi sebisa mungkin mencari kerjasama untuk menolong korban tersebut gitu ya. Jangan ikut-ikutan, oke? Terus? Jangan sesekali melawan bullying jika siswa tidak yakin Anda cukup aman melakukannya. Lakukan perlawanan hanya sebagai alternatif terakhir. Terus? Catatlah tempat-tempat yang sering menjadi lokasi bullying serta kejadiannya dan orang-orang lain terlibat dari dalamnya. Biasanya untuk lokasinya di mana? Di dalam kelas atau di kantin atau di mana? Yang biasa terjadi itu? Di kantin. Di kantin berarti pas waktu istirahat ya? Oh ya. Tapi untuk guru kelas atau wali kelas apakah sudah tahu ada kasus bullying di kelas kamu? Tidak tahu, berarti nggak ada yang laporkan ini. Oh ya, itu permasalahannya. Jadi memang kalau kita melawan pelaku bullying memang agak sulit jika langsung berhadapan ya. Salah satu caranya yaitu terakhir dilaporkan gitu. Baik, itu tadi RPL yang bisa saya sampaikan kepada anak murid saya. Kita sebelum menutup sesi ini kita berdoa bersama ya untuk penutupan. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan bila mana ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.